Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 33. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah Indonesia kelas 12, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, perlu diketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dalam teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, tak lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia sangat pesat. Berbagai usaha untuk memajukan iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui oleh dunia. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama adalah satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD yang dinamakan sebagai satelit Palapa. Yang kedua adalah telepon seluler. Teknologi telepon seluler sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short message service atau yang sering kita sebut sebagai SMS. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jadi lebih kompleks, dari yang hanya tukar telepon, SMS, menjadi perangkat personal yang lengkap dan berbagai aplikasi canggih seperti kamera, pemutar lagu, hingga mengakses jaringan internet. Yang ketiga adalah televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media nomor satu penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia. Di Indonesia sendiri, televisi diperkenalkan pada tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TVI, ANTV, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambung langsung di internasional yang mudah dan murah. Seperti pada saat pandemi ini, kita sering melakukannya menggunakan komputer dan internet. Selanjutnya adalah teknologi 4G. Membahas jaringan internet dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia, yaitu Profesor muda asal Kediri, Jawa Timur, bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Selain perkembangan teknologi komunikasi, di Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat ini diawali dengan pembangunan jalan tol. Sampai saat ini masih terdapat pembangunan. Nah, sampai sekarang telah berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL, kereta rel listrik, LRT, dan MRT. Yang kedua adalah transportasi laut. Nah, pada transportasi laut ini telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut akan merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan, dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Yang ketiga adalah transportasi udara. Nah, perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antara pulau maupun antara negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional, seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan lain-lain. Nah, itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selanjutnya ada loh dampak negatif dan juga positif. Dampak positif iptek di Indonesia. Yang pertama adalah memberikan berbagai kemudahan, yang kedua mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, yang ketiga menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa contoh dampak negatif perkembangan iptek di Indonesia yaitu, yang pertama, munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime, yang kedua perkembangannya sifat konsumtif, yang ketiga hilangnya budaya tradisional, yang keempat menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, yang kelima munculnya hoax atau berita bohong dan disinformasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi Sejarah Indonesia kelas 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.